Ya, oke. Jadi ini semua yang ya, ini nggak apa-apa. Ya, ini benefitnya kan kita harapkan ada transparansi, kontrolnya juga lebih mudah gitu kan. Kemudian juga pengambilan keputusannya lebih cepat karena kalau dengan data yang akurat, yang cepat kita dapat, tentunya kebijakan-kebijakan juga akan lebih baik, lebih akurat juga. Oke, ke depannya harapannya semakin baik, pemerintahan kita juga semakin baik. Ya, ini tadi sebetulnya sekilas sudah disampaikan juga ya, apa sih manfaat dari kartu kredit pemerintah. Jadi manfaat kartu kredit pemerintah itu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, ini sejalan dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan tadi juga disebutkan mendorong transparansi belanja pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, karena langsung bisa terlihat siapa mengeluarkan apa untuk siapa gitu ya. Dan apakah itu masuk dalam perencanaan atau tidak gitu. Sesuai dengan anggaran, rencana anggaran atau tidak itu langsung kelihatan ya. Terus siapa yang melakukan itu jelas mudah ditelusuri. Kemudian mengedepankan model bisnis yang interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara. Ya dengan sistem yang ada tentunya harapannya ada interkoneksi dan interoperabilitas. Karena kalau ini tidak jalan, ya artinya kan eh, high cost jadinya gitu kan. Jadi perlu banyak investasi, perlu banyak pengadaan peralatan gitu. Dan dengan dengan apa mengedepankan model bisnis yang interkoneksi dan interoperability antar penyelenggara, tentunya manfaat dari penerbitan kartu kredit pemerintah itu sangat dirasakan. Tidak hanya untuk KKP, tapi untuk kita semua yang eh, tidak bergerak di dalam pemerintahan juga memanfaatkan interkoneksi dan interoperabilitas ini. Kemudian memperluas akseptasi dengan prinsip non-eksklusivitas. Jadi semua bisa gitu ya. Kemudian mengefisienkan biaya penyelenggaraan KPP pusat maupun daerah. Ini tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi memang eh, biaya-biaya istilahnya cut cost gitu ya. Jadi akan lebih efisien. Selain efisien juga lebih mudah untuk di apa namanya hmm, dilakukan analisa dari data-data yang ada. Kemudian juga memfasilitasi transaksi berbasis card present dan card not present di merchant offline maupun online untuk transaksi-transaksi e-commerce ya. Kemudian yang ketujuh mendukung inovasi penyelenggaraan KKP untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Ya, sebetulnya ini kan di awal kita lihat bahwa pada saat penggodokan di awal, eh, ya kita duduk bareng sih. Ini mungkin sedikit lah ya. Duduk bareng dengan pemerintah. Tidak mudah karena kan kita menyatukan pemahaman, kemudian mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah, terus menyampaikan apa yang bisa kita bantu untuk keperluan pemerintah, sehingga kita menyiapkan pengembangan ini. Karena waktu itu kan transaksi-transaksi pemerintah tuh ada di Bank Indonesia ya gitu, sehingga kita mesti monitor saldonya apa segala macam itu ya itu ada pekerjaan yang memang harus butuh ketelitian gitu ya. Terus ada waktu-waktunya gitu. Nah, ini dengan inovasi eh, pembahasan bersama, ya tentunya eh, pihak eh, Bank Indonesia juga sangat mendukung inovasi dari penerbitan kartu kredit pemerintah ini, karena sangat positif gitu ya. Jadi di sini manfaat dari kartu kredit pemerintah salah satunya adalah mendukung inovasi penyelenggaraan KKP untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Oke. Nah, ini APMK, alat pembayaran menggunakan kartu. eh, ada kanal-kanal pembayarannya, ada layanannya. Jadi teman-teman sudah eh, sering lah ya, sering pakai, sering lihat, dan bertanggung jawab juga nih dengan alat-alat ini. Karena sebagai supervisor,
tentunya teman-teman sebagai penyelia gitu ya harus memantau jalannya kegiatan dengan baik gitu. Nah, ini kanal pembayaran ya, itu ada ATM, ada EDC, ada kris. Nah, ATM ini juga ada ATM ya ATM mesin, kemudian ada cash recycle mesin, ada cash depositnya juga. Fungsinya bisa untuk tarik tunai, untuk transfer, juga untuk cek saldo. Jadi ada yang datang ke ATM cuma cek saldo nih bisa juga gitu ya kalau pas, aduh ngapain ya gitu lihat-lihat lah gitu. Kemudian ada EDC, Electronic Data Capture. Ini ada yang GPRS mobile ataupun fixed line. Tentunya ini fungsinya payment dan kita eh, akan melihat ini di meja-meja kasir ya, di tempat-tempat belanja kita gitu. Jadi fungsinya untuk pembayaran. Kemudian KRIS, Quick Response Indonesia Standard. Jadi ini jenisnya macam-macam ya, ada yang MPN, CPM, TTM, ada kris antar negara, ada kris tuntas. Nanti kita eh, bahas ya berikutnya kayaknya ada nih ya. Kemudian ini untuk payment bisa juga untuk tarik tunai, ada juga untuk transfer atau store tunai. Nah, ini kanal pembayaran yang kita manfaatkan saat ini. Dan ada layanan juga, yaitu dompet elektronik dan payment gateway. Dan contoh dompet elektronik itu seperti OVO, Dana, GoPay, GoPay, Shopee, Link Aja, dan lain-lain. Fungsinya di sini untuk payment dan transfer. Kemudian ada payment gateway. Di payment gateway seperti Doku, Fastpay, FinPay, Mitrans, Cashless dengan fungsi yang sama untuk payment dan transfer. Jadi ini APMK eh, berkaitan dengan kanal pembayarannya dan layanan yang diberikannya. Oke, nah kan ada pihak-pihak ya yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang kita lakukan. Nah, pihak-pihaknya ini kita sering dengar ada penerbit, ada acquire, ada switching gitu, switching company gitu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan penerbit? Penerbit adalah lembaga bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan APMK, alat pembayaran menggunakan kartu. Jadi pihak yang menerbitkan itu disebut dengan penerbit. Kemudian ada juga pihak yang kita sebut dengan acquire. Acquire ini bisa bank, bisa atau bisa lembaga selain bank. Jadi acquire adalah bank atau lembaga selain bank. Apa yang menjadi tugas dari acquire? Jadi acquire ini melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain acquire. Jadi tugas acquire ini pertama melakukan kerjasama dengan pedagang, dengan merchant. Supaya merchantnya ini bisa memproses transaksi yang menggunakan APMK yang diterbitkan oleh pihak selain si acquire itu. Dan tugas kedua dari acquire yaitu bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran kepada pedagang. Jadi bisa dibayangkan bahwa acquire ini adanya di tengah gitu ya. Dia yang membantu untuk merchant bisa memproses transaksinya dan dia juga bertanggung jawab untuk penyelesaian pembayaran kepada pedagang. Kemudian ada switching. Switching ini perusahaan yang menyediakan jasa switching sesuai dengan namanya atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau EDC untuk memperoleh otorisasi dari penerbitnya. Jadi dialah perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing untuk transaksi-transaksi yang terjadi supaya eh, transaksi itu yang dilakukan melalui ATM atau EDC dapat memperoleh otorisasi dari penerbit. Jadi karena kalau nggak ada otorisasi dari penerbit kan nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Jadi switching inilah yang menjadi pihak yang melakukan switching ataupun routing. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini kita bisa lihat nih ada nasabah.
Jadi dia mau setelah membeli sesuatu dari merchant, nasabah tersebut membayar menggunakan kartu, gitu ya. Ini membayar menggunakan kartu, kemudian kartunya di swipe di EDC. Di swipe itu biasanya kalau masih pakai magnetic card ya, yang di belakangnya yang ada garis panjang. Tapi kalau sudah pakai chip, biasanya bukan di swipe tapi di dip. Jadi di bawahnya tuh biasanya ada lubang yang buat memasukkan kartunya, itu dip. Kalau swipe itu yang ada di sampingnya ini yang panjang ini, jadi dia men-swipe. Nah, dia ada request payment menggunakan EDC. Kemudian di sini nanti ada apa ya, partnya dari acquire supaya pedagang itu bisa memproses transaksi APMK yang dilakukan. Nah, kalau sudah semuanya bisa dilakukan, jadi kan nanti akan ke penerbit, kemudian penerbit akan memproses, kemudian ada oke gitu kan, dananya cukup, dananya ada, sehingga bisa di eh, approve gitu ya. Nanti muncul di mesin edisinya bahwa transaksi pembayaran sejumlah sekian itu approve. Tapi kalau saldonya tidak ada atau ini adalah nasabah yang nakal ya, yang nggak bayar eh, billingnya, nanti kan di situ juga akan muncul bahwa dia akan ditolak. Kalimatnya saya nggak hafal ya, itu bisa macam-macam. Jadi nanti akan ada eh, melihat kebenaran dari datanya, itu dilakukan proses autentifikasi, kemudian nanti juga dilihat ketersediaan dananya masih ada atau tidak, dan nanti baru ada approval. Tuh. Proses itu buat punya merchant. Nah, kalau misalnya penerbit dan acquire ini sama, jadi yang bertindak sebagai acquire itu juga adalah penerbit, bahwa dia yang akan memproses transaksinya dan bertanggung jawab melakukan pembayarannya, ini artinya tidak perlu ada peran switching di sini. Jadi karena dia lakukan sendiri, semuanya dilakukan oleh penerbit, karena dia juga bertindak sebagai acquire, sehingga tidak ada perlu peran eh, melakukan switch atau routing untuk transaksi ini. Nah, ini disebut dengan transaksi on us, di mana penerbit dan acquire-nya adalah pihak yang sama. Jadi di sini tidak ada lagi peran switching. Kalau penerbit dan acquire-nya itu berbeda, itu dua pihak yang berbeda, transaksinya disebut dengan transaksi off us. Tapi off us itu juga ada dua macam, yang on network atau interkoneksi. Kenapa disebut dengan on network? Ya karena ternyata penerbit dan acquire itu merupakan anggota dari penyelenggara switching yang sama. Jadi kalau sama-sama switching company yang mereka